apakah diperkenankan mengulang sholat fardu dalam hal dirasa kurang khusyuk saat melaksanakan sholat? Diperkenankan, boleh-boleh saja sepanjang masih berada di waktunya, gitu kan? Nah, atau misalnya ada yang membatalkan yang sifatnya memang harus diulang, dan itu pertama di dalam waktu. Kalau kedua dia sudah melewati waktu tapi ingat misalnya ada sesuatu yang membatalkan, boleh di waktu ingatnya dia mengulang pada saat itu, sah. Ya, misal contoh kasus yang pertama ini, jangankan dalam keadaan merasa kurang khusyuk, ya, ada kasus lagi dalam mazhab Syafi'i itu seperti takrim dalam waktu sholat. Jadi di dalam perjalanan kita nggak bisa memastikan pakaian kita itu bersih atau kotor, sudah masuk waktunya, ya kan? Namun diduga kalau sudah sampai ke tujuan bisa terlambat, ya, atau bahkan terlewat dugaan kita itu. Nah, itu ada yang dikenal dengan takrim auqatis shalah, ya, memuliakan atau segera menjemput waktu sholat. Maka ditunaikan pada saat itu dengan keyakinan yang baik, yang bersih, lantas kemudian ketika sampai di tujuan dia bisa mengulang. Nah, dalam kasus ini pun kita sholat terus merasakan misalnya makmum di depan imamnya kurang baik bacaan karena kondisi tertentu misalnya, kemudian kita ingin mengulang, diperkenankan, tidak ada masalah. Atau kita sholat merasa kurang khusyuk, kurang baik, setelah itu kita mencoba mengulangi, tidak ada masalah, silahkan, tidak ada larangan untuk mengulangi itu. Namun demikian, jangan diberikan atau dibiarkan kondisi seperti itu berlarut. Nah, maka dari itu pelajari tentang fikih bagaimana mendorong kita khusyuk dalam sholat. Saya sudah terangkan itu dalam sesi kajian yang saya kira cukup detail saya sampaikan. Pelajari sifat-sifat khusyuk itu sehingga kita bisa mengetahui apakah ini memang bagian dari yang tidak khusyuk atau was-was setan saja supaya kita gelisah dan selalu mengulang. Kan ada setan yang menggoda dari sejak selesai wudhu, namanya walhan, kemudian saat sholat namanya khinzib. Nah, itu nanti ada juga bagian dari was-was itu diberikan seakan-akan kita tuh nggak pernah khusyuk, padahal sholatnya sudah cukup baik. Ya, tingkat khusyuk yang paling rendah itu kata para ulama ketika seseorang sholat. Ya, karena di antara makna khusyuk itu kan al-khudu' wa dhillah wa sukun. Ya, bisa di tiga ini mungkin dapat khudu'nya saja, merendah, wa dhillah, ya, upaya untuk merendahkan serendah-rendahnya, dan itu digambarkan dalam sujud. Makanya di Al-Bukhari nanti ada hadis, setan itu ketika melihat anak cucu Adam sujud, dia histeris, itu teriak. Dia katakan, wailul li, celaka saya, kata setan. Dia kan, andama umira ibnu Adama an yasjuda fayasjud fa umirtu an asjuda fala asjud. Ketika anak cucu Adam diperintahkan untuk sujud, dia segera sujud. Sedangkan aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Dia histeris itu. Ya, makanya kalau masuk kategori al-khudu' bagian pertama dengan sholat saja, ada ulama yang menyebutkan sudah masuk kategori khusyuk, tapi paling rendah. Ya, khusyuk dalam arti praktikal, dia menunaikan sholat untuk bersujud kepada Allah, masuk formalitas. Tapi khusyuk dalam segi maknawi yang menghasilkan segala feedback kemuliaan dari situ. Ya, dalam arti ada ketenangan, ya kan, sukun, tumaknina, zikir yang melahirkan ketenangan pada jiwa, manfaat sholatnya, merubah kepribadian jadi baik, yang mengabulkan doa, itu harus tahap kesukun nanti. Ya, al-khudu' wa dhillah was sukun. Nanti kriterianya ada lagi, menyiapkan diri dengan pakaian yang baik, kan? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian apalagi menghadirkan suasana akan menghadap Allah dengan menyempurnakan wudu, Quran surah ke-5 ayat ke-6. Merasakan suasana mungkin sholatnya sholat terakhir yang ditunaikan, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, seperti yang pernah saya ajarkan. Ya, maka dalam kondisi itu pelajari supaya kita tidak dijebak dalam waswas syaitan. Ya, jadi setiap sholat nanti diulang. Nah, kalau ada perasaan begitu, itu setan yang sedang bermain. Ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu saja kita merasakan nggak enak, kadang-kadang merasa. Saya juga pernah mengalami satu saat singgah di masjid transit, kemudian kita merasakan, oh ini imam agak kurang tepat nih bacaan gitu kan, agak kurang tepat, atau bahkan menemukan imam yang sebetulnya salah tapi dia mempertahankan kesalahan gitu kan, kita sudah subhanallah dia nggak perbaiki, atau kita perbaiki dari belakang pura-pura nggak dengar gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kadang saya suka ulangi sholat kemudian memberikan pencerahan dengan cara yang baik kepada imamnya supaya menjaga fikih imam dengan baik. Nah, itu bisa dilakukan kondisi-kondisi yang dimaksudkan. Tapi kalau kondisinya was-was dan sebagainya, maka cepat ambil yang yakinnya dan pelajari sifat penjelasan tentang fikih sholat terkait dengan kehusyuan supaya tidak larut dalam godaan-godaan setan.